Arfan kali ini, Bu. Iya, Mas Arfan, ya. Tadi perkenalkan saya Sinta Kristanto Werolangi. Kebalik mungkin saya Sinta Werorilangi Kristanto. Oh, kebalik. Tapi, Ya, mohon maaf ini. ya, tapi Oke. biasanya cuma Sinta Werorilangi saja. Oh, Dan begitu saya, Sinta Werolangi. ya, Ya, oke. ya. Jadi saya itu ketua Pokja, ya, ketua Pokja Bunda PAUD Kota Makassar. Sedangkan Bunda PAUD Kota Makassar sendiri yang pasti adalah Ibu Indira Yusuf Ismail, ya. Oh. Nah, iya. Jadi apalagi namanya, oleh karena itu saya sekarang ya kami baru dilantik, baru dibentuk ketua tim Pokja Bunda PAUD Kota Makassar, dan memang apalagi program kerja kita itu kita dilantik kemarin akhir tahun 2021 dan program kerja kita itu nanti mulai 2022 ini. Cuman memang kita belum ada apalagi rapat kerja gitu ya untuk itu. Tapi ya tadi pertanyaannya Mas Arfan adalah seberapa penting sih PAUD, ya? PAUD ini sebenarnya sebenarnya adalah pendidikan anak usia dini, ya. Jadi PAUD itu karena anak usia dini itu berarti dari 1 sampai 6 tahun, ya. Dan ini merupakan program nasional. 1 sampai 6 tahun. Iya, 1 sampai 6 tahun. Artinya itu, sedini mungkin begitu ya? Iya, seberapa penting? Tentu saja penting karena kita tahu bahwa golden age anak itu kan sampai usia balita gitu ya, sampai usia 5-6 tahun itu memang kita sudah harus. Jadi apalagi pendidikan yang diberikan kepada anak usia dini itu sangat penting untuk nanti sampai mereka dewasa nanti, merupakan fondasi. Ya, makanya pendidikan anak usia dini itu penting karena kita juga mau mengejar golden age itu. Iya. Jadi mungkin persepsi masyarakat selama ini soal PAUD mungkin itu jelang-jelang 3-4 tahun baru masuk ke PAUD begitu. Sebetulnya begini, jadi PAUD itu kan tidak mesti pendidikan anak usia dini itu kan tidak mesti kita pergi ke institusi gitu ya. Jadi dari rumah juga sudah harus ada pendidikan anak gitu kan. Jadi pakai anak dari usia dari lahir bayi, kemudian sudah bisa berjalan, sudah bisa merangkak berjalan, kemudian sudah mulai mengeluarkan babbling gitu, kata-kata itu kan juga sudah ada intervensi dari orang tua gitu kan untuk mendidik anak. Halo? Iya, Ibu. Iya. Sampai pada usia 3 tahun mungkin baru bisa. Oh, begitu ya. Pada masuk kita daftarkan anak kita ke institusi, misalnya kelompok bermain, ya. Kemudian preschool namanya ya, kemudian TK, ya. Tapi ada juga, jadi PAUD itu sendiri termasuk juga penitipan anak, juga itu termasuk pendidikan anak usia dini karena kan ada unsur pendidikan di situ. Iya. Ada edukasi juga di situ, memperkenalkan lebih awal kepada anak-anak, merangsang anak ini untuk cepat nangkap ataupun mengenal sekitarnya, tumbuh kembangnya. Baik. Jadi kalau dibilang seberapa penting, itu cukup penting Bu ya, karena itu golden age. Sangat penting. Nah, apalagi di zaman sekarang nih ya, ini didorong-dorong, digaung-gaungkan nih PAUD nih terus. Tapi iya Pak, karena penting, betapa pentingnya pendidikan anak usia dini itu yang nanti akan dimanifestasi pada saat usia dewasa mereka. Cuman menurut saya ya, secara pribadi, bahwa pendidikan anak itu kan tidak mesti akademik, kan? Iya, jadi apa yang kita ajarkan ke anak, ajar anak berbicara, ajarkan anak manner, apalagi bagaimana kita di rumah cara makan yang baik, kemudian bagaimana berperilaku kepada kakak, adik, kemudian kepada orang tua, terus kemudian bagaimana mandiri, itu kan semua pendidikan. Jadi jangan terpatok bahwa akademik gitu ya. Dan saya sangat tidak setuju bahwa anak-anak usia dini itu yang diberikan justru porsi akademiknya lebih banyak gitu. Saya secara pribadi. Nah ini yang pengen disosialisasikan lebih masif lagi ke masyarakat begitu ya? Iya, karena saya pikir penting memang pendidikan anak usia dini karena
sekarang apalagi bully di sekolah itu kan banyak ya. Iya. Apa Anak yang dibully dan yang membuli. Nah, itu pentingnya untuk mengajarkan anak bahwa apa yang kita katakan kadang-kadang itu anak tidak sadari itu sudah membuli. Membuli itu perundungan ya. Apa sih bahasa Indonesianya? Mengatakan secara verbal pun itu sudah bisa termasuk bully gitu kan. Dan kadang-kadang kalau kita tidak mendidik atau memperkenalkan bahwa itu salah, itu yang akan anak nggak mengerti pada saat usia dini, kemudian sampai dewasa, sampai mereka remaja, dan mereka berpikir itu fine-fine aja mereka mengatakan seperti itu. Itu maksudnya salah satunya itu gitu. Tapi apakah itu mungkin salah satu efek bila mana PAUD ini tadi Ibu bilang PAUD itu tidak hanya di dunia institusi, ada institusinya, ada dunia sekolahnya dan sebagainya, tapi di rumah juga bisa. Nah, ini kan mungkin satu bentuknya. Kalau Ibu tadi mengatakan itu dampaknya mungkin bagaimana cara pendidikan anak di rumah itu ya, saat dia bersosialisasi kan beda biasanya seperti itu. Makanya terjadi hal-hal seperti itu, mungkin ngomongnya verbal dan sebagainya yang tidak karena mungkin di rumah dia meniru ya, anak peniru ulung ya. Yang mana sih penting Bu, di rumah dengan pengawasan mungkin atau bagaimana? Sama pentingnya kalau usia dini mungkin peran orang tua saja itu. Penting. Peran orang tua sangat penting. Karena begini, peran guru di institusi di sekolah gitu ya, itu kan hanya berapa jam kan ya di sekolah. Iya. Selebihnya kan di rumah. Jadi peran orang tua, jadi memang orang tua juga harus belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik. Nah ini nih. Good parenting. Menjadi orang tua yang benar itu gimana? Kan masih punya persepsi masing-masing juga nih Bu. Iya, memang betul. Saya tahu betul bahwa kita masing-masing. Oh, saya udah merasa saya benar gitu kan. Iya benar. Tapi apa yang saya ajarin sama anak saya ini sudah benar loh. Tapi iya. Tapi begini, tidak disadari bahwa anak-anak banyak anak-anak yang ternyata mereka ya misalnya membuli gitu ya, itu kan standar yang tidak bagus gitu kan. Ya, terus kemudian ya kalau untuk anak usia dini memang lebih banyak kita kepada perkembangan sosialnya, tumbuh kembang sosial anak. Karena menurut saya kalau kognitif anak itu akan mengikut gitu loh. Tidak ada anak yang bodoh gitu ya. Jadi akademik tidak ada anak yang bodoh. Yang penting ya kita tanamin ini. Tidak ada anak yang bodoh. Tidak ada. Jadi jangan khawatir dengan akademik gitu maksud saya. Yang paling penting justru adalah bagaimana anak ini bisa berperilaku yang baik di rumah dan di luar. Berperilaku di dalam maupun di luar rumah. Nah ini yang sudut pandang dan seperti ini yang berbeda biasanya. Tua, kan? Saat aplikasi di luar rumah bersosialisasi itu biasanya jauh berbeda. Iya. Jadi itu adalah peran orang tua lebih banyak, dan terus kemudian orang tua yang tadi dikatakan bahwa mereka mungkin merasa saya udah didik dengan baik. Iya, saya juga orang tua ya, Mas Arfan. Jadi saya juga kadang-kadang sudah berpikir bahwa saya, tapi ternyata di luar atau anak kita ada aja gitu ya masalah. Ya, walaupun memang semua tidak ada yang sempurna gitu ya, Mas Arfan. Cuman kita sebagai orang tua ya mungkin kita bisa ngobrol sama orang tua, caranya gitu ya menjadi orang tua yang bisa mendidik anak dan baik, belajar gitu. Good parenting itu seperti apa sih? Sekarang kan banyak di internet gitu kan, banyak sumber lah. Banyak sumber. Dibandingkan dulu sebagai orang tua dulu gitu kan. Tapi justru menurut saya sebagai orang tua dulu itu lebih anak-anak, atau mungkin sekarang banyak pengaruh gadget juga ya, sehingga banyak anak-anak yang lebih mengkhawatirkan daripada dulu. Iya. Segalanya tuh bergantung sama gadget ya. Sebetulnya Mas Arfan tidak bisa dikatakan. Jadi banyak faktor. Faktornya. Kenapa anak sekarang berbeda dengan anak dulu? Saya juga tidak bisa. Saya bukan ahlinya gitu ya. Saya hanya orang tua biasa juga nih kalau di rumah. Orang tua biasa. Dan ini pendapat saya secara pribadi. Baik. Nah, bagaimana sebenarnya dari DP3 Kota Makassar sendiri yang menggaungkan ini pendidikan anak usia dini dalam hal
Nah, saya gandeng sedikit nih. Kalau tadi Ibu nyinggung soal Bunda PAUD nih. Nah, ini saya tadi nge-explore nih, dapat nih di medsos, jadi dari situs dari websitenya DP3A Kota Makassar nih ya. Nah, bagaimana Bunda PAUD ini diprogramkan nanti bisa membantu begitu ya peningkatan pendidikan anak di Kota Makassar. Apa sih peran yang diberikan atau diprogramkan ke Bunda PAUD ini? Seperti apa? Bisa gambarkan mungkin, Bu? Jadi Bunda PAUD ini bersama-sama dengan pemerintah gitu ya, setempat, kepala daerah dan berbagai dinas-dinas yang terkait itu menjalankan porsi masing-masing. Jadi Bunda PAUD ini terbentuk program nasional. Oh, program nasional ini. Ya, semua kepala daerah di masing-masing wilayah itu merupakan istri dari kepala daerah itu Bunda PAUD. Iya. Iya. Jadi Pak Jokowi yang ini kalau tidak salah ini adalah programnya Pak Presiden gitu ya. Yeah. Program nasional Bunda PAUD. Nah, Bunda PAUD ini bersama-sama tadi dengan kepala daerah dan seluruh dinas-dinas yang terkait seperti pendidikan dan pemberdayaan wanita dan anak gitu ya. Itu menjamin bahwa pendidikan anak usia dini ini akan terlaksana dengan baik pada daerah masing-masing. Jadi akan memantau jalannya. Iya. Jalannya pendidikan anak usia dini. Ya. Baik itu dalam bentuk kualitasnya begitu, Bu ya. Iya, kualitas dan infrastrukturnya dan sebagainya gitu ya. Seperti itu. Nah, yang sekarang bocorannya sedikit gitu ya, bahwa yang sekarang yang kita, karena memang kita belum ada, baru akan melaksanakan program kerja ya, program kerja kita. Cuman memang Bunda PAUD, Ibu Indira Yusuf Ismail sudah mencanangkan akan membangun PAUD berkualitas ya, secara holistik terintegrasi itu pada merencanakan ya pada 15 kecamatan di Kota Makassar. Jadi nanti rencananya ada satu institusi PAUD gitu di setiap kecamatan. Di setiap kecamatan. Jadi percontohan gitu ya. Percontohan. Percontohan dan kemudian akan menjadi master plan. Apa sih namanya? Dari PAUD-PAUD yang ada di sekitarnya gitu. Jadi dan PAUD ini juga nanti akan bersifat inklusif. Yeah. Jadi anak-anak yang berkebutuhan khusus, jadi sudah dirancang baik gedungnya maupun nanti kurikulum dan SDM-nya itu siap inklusif gitu, siap menerima anak-anak berkebutuhan khusus pada 15 kecamatan ini. Jadi ya seperti itu rencananya. Baik. Semoga tahun ini bisa direalisasikan begitu ya. Mulai direalisasikan dalam hal ini, mulai dibangun gitu ya. Karena sudah ada perencanaan. Itu yang baru saya bisa sampaikan tentang kegiatan Bunda PAUD atau Bunda PAUD dan Pokja Bunda PAUD di Kota Makassar. Diharapkan bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar. Nah, ini tadi Ibu juga menyinggung soal perhatian menjadi juga ruang inklusi begitu ya. Pada anak-anak yang membutuhkan kebutuhan khusus. Berarti selama ini memang yang menjadi dorongan dari saudara-saudara kita juga, anak-anak kita yang berkebutuhan khusus ini memang belum ada kualitas pendidikan yang memadai sesuai standar yang diinginkan, atau seperti apa, Ibu? Kalau melihatnya? Ya pastinya karena banyak institusi satuan unit PAUD gitu ya. Di Kota Makassar itu banyak, sudah di seluruh kecamatan. Kemarin kita meeting itu sekitar ada 500-an ya lebih. PAUD di Kota Makassar? Mungkin ada yang tidak aktif, ada yang apalagi pandemi ya. Selama pandemi ini juga memang ya itu juga yang itu menjadi kendala juga ya. Yang banyak dikhawatirkan ya, bahwa banyak sekali anak didik PAUD itu, atau bukan PAUD saja ya, semua siswa-siswa baik dari PAUD sampai mahasiswa gitu ya, itu ya kalau mahasiswa mungkin udah dewasa gitu ya, udah bisa bagaimana
banyak yang learning loss itu kekhawatiran kita terjadi learning loss. Oh, learning loss. Iya, itu yang kehilangan hak untuk berbelajar ya dan sebagainya. Iya, jadi yang akan yang program nasional itu sekarang ini ya ke Bunda PAUD itu yang harus kita tangani gitu. Menurut Mas Menteri. Dan memang betul. Iya, kan Mas Arfan sudah punya anak. Alhamdulillah. Oke, dan merasakan sendiri kan selama pandemi banget bagaimana menjadi orang tua dan menjadi guru. Iya. Dan tidak semudah. Jadi, sangat tidak mudah, apalagi kalau punya anak yang PAUD gitu ya, anak usia dini, balita, kemudian aduh gimana gitu ya mau online gitu kan. Baik. Jadi itu sehingga itu yang menjadi program utama bagaimana mengembalikan belajar mereka seperti semula gitu ya, ataupun pada new normal ini bagaimana terus itu. Jadi apa ya pertanyaan Mas Arfan yang terakhir apakah? Iya, masalah kualitas soal anak-anak yang kebutuhan khusus itu ya. Walaupun juga mungkin sudah banyak, tapi kan mungkin ada yang belum sesuai harapan ataupun mungkin pencapaiannya. Iya, bentar. Baik, Anda masih bersama kami pendengar dimanapun berada di Pengaruh Utama Gender ya. Kita masih bersama Ibu Sinta Werolange Kristanto ya. Beliau adalah dari bidang PAUD DP 3A Kota Makassar, yang dimana kesempatan kali ini kita berbicara soal pendidikan anak usia dini atau PAUD. Masa pentingnya peran PAUD sendiri ini dan di lingkup Kota Makassar sendiri. PAUD ini ada juga nanti percepatan bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Makassar khususnya bagi anak-anak ini dengan adanya program nasional Bunda PAUD ya. Nah, ini akan dijadikan ini satu pioner atau satu agen positif ya di setiap kecamatan nantinya yang akan menjadi role model ya untuk pendidikan anak usia dini, termasuk nanti pendidikan inklusif di dalamnya. Baik, saya masih bersama Ibu Sinta. Iya, Mas. Ya, halo. Halo. Ya, baik. Ya, Mas Arfan, mana ya? Ya, mungkin di menit-menit closing statementnya dari Ibu Sinta Werolange ini harapannya nih dan dukungannya kepada DP3 Kota Makassar untuk mewujudkan PAUD yang lebih baik ini ke depannya, ataupun mungkin program-program kerja dari PAUD ini seperti apa ini Bu harapannya di closing statement kita? Iya, kami sangat berharap, saya mewakili tim Pokja Bunda PAUD Kota Makassar sangat berharap bahwa ya dari pemerintah baik Bapak Wali Kota dan kemudian dinas-dinas yang terkait itu dan bersama Bunda PAUD gitu ya, kita bisa mewujudkan satuan unit PAUD berkualitas ya secara holistik integratif di Kota Makassar. Karena ini program kami baru akan kami mulai, jadi kami optimis bahwa kami insya Allah bisa mewujudkan itu di Kota Makassar. Amin. Ya. Seperti itu. Iya. Masyarakat juga membutuhkan ini nanti bagaimana realisasinya akan kita lihat sama-sama. Iya. Baik. Tapi memang tentu saja saya juga pesan-pesan kepada orang tua bahwa pendidikan anak usia dini itu 80% menurut saya dari rumah. Dari rumah. Ya, jadi orang tua betul-betul harus tahu bagaimana sih menjadi orang tua yang baik. Good parenting. Saya tidak tahu, saya tidak punya rumus, tetapi kita harus yang cari tahu sendiri. Artinya kita upgrade diri ini ya, sebagai orang tua itu nggak hanya sebagai orang tua saja sekarang yang dituntutnya, bahwa harus lebih lagi nih, harus lebih lagi perannya. Iya, karena secara sadar tidak sadar kita bisa membuat anak kita berperilaku tidak baik dan baik, tapi mungkin kita nggak sadar gitu ya. Akhirnya pembulian itu sering terjadi di sekolah. Itu yang paling nomor satu sih yang harus kita sadari gitu ya, semua bersama-sama ya, orang tua dan
dan seluruh masyarakat gitu ya, dan pemerintah, bahwa ini sesuatu hal yang penting gitu. Belum lagi ditambah dengan kekerasan pada anak begitu ya, pada dan anak, sebagainya itu. Dan itu sangat membekas secara psikologis pada anak, sehingga anak bisa berperilaku yang salah akibat dari itu. Baik. Kalau cerita itu sih rasanya nantilah kita di sesi berikutnya, nanti kapan-kapan kita undang Ibu Sinta lagi deh untuk ngobrol bareng di sini ya. Iya. Baik, terima kasih Ibu Sinta untuk waktunya, mau diganggu nih siang-siang lagi padat-padatnya mungkin jadwal kerjanya nih ya, tapi nggak apa-apa, ini demi memuaskan ataupun juga memberikan informasi yang pengen masyarakat tahu ya dari program pemerintah Kota Makassar, dari pemerintah nasional ya terkait PAUD ini ke depannya. Baik, terima kasih Bu Sinta untuk waktunya. Mohon maaf ini mengganggu sekali lagi ya. Dan mudah-mudahan tidak kapok-kapok nanti untuk kita daulat nih untuk bersama kita di program pengaruh utama gender. Ya. Terima kasih Bu Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia tadi kebersamaan kita dengan Pokja PAUD Kota Makassar dari DP3 Kota Makassar, Ibu Sinta Warlangi Kristianto. Pendidikan anak usia dini atau PAUD ini sangat penting ya di masa golden age, di mana sangat berarti di usia 1 sampai 6 tahun nih ya, yang menjadi modal awal tumbuh kembang mental, psikologis dan kecerdasan anak. Nah, seperti apa? Kita tunggu program-program ini bisa terrealisasikan khususnya di Kota Makassar, karena menjadi program nasional untuk PAUD ini. Bagaimana juga di dalamnya nanti memikirkan anak-anak yang butuh ataupun berkebutuhan khusus juga nanti akan lebih diutamakan. Baik, saya Arfan mengucapkan terima kasih juga untuk perhatian dan kebersamaan Anda pendengar dimanapun berada. Sampai di sini dulu kebersamaan kita di Pengaruh Utama Gender kali ini, edisi Rabu 19 Januari 2022. Saya Arfan pamit, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Stop kekerasan pada anak dan perempuan.